Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan firman Tuhan. Saya percaya tiap hari kita perlu mendengar firman Tuhan supaya iman kita dikuatkan dan kita juga belajar prinsip-prinsip kerajaan Allah yang akan membuat iman kita semakin teguh. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata di dalam Alkitab Tuhan itu bekerja berdasarkan sebuah pola. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu tidak random. Tidak unpredictable. Ada pola dan secara khusus kita akan belajar bagaimana pola Tuhan untuk mengembangkan iman kita supaya iman kita itu memiliki kekuatan, kita memiliki iman yang teguh. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, setiap kali kami punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan, kami tahu ada kesempatan untuk kami mengalami mujizat Tuhan. Kami akan mengalami kebesaran Tuhan, mengalami perkara-perkara supranatural terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya kami setiap hari excited, kami bergairah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar, dan hamba-Mu juga yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Tuhan itu bekerja berdasarkan pola untuk membangun iman yang teguh dalam hidup kita. Nah, kita selalu memiliki pandangan bahwa iman itu mempunyai kuasa yang dahsyat. Iman yang memindahkan gunung, iman yang melakukan mujizat yang besar. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada juga yang namanya iman yang teguh. Iman yang tidak pernah menyerah. Iman yang kelihatannya tidak terlalu wow gitu ya, melakukan perkara besar, tapi dia konstan. Dia membuat kita tetap bertahan sampai pada akhirnya. Dan ini satu kunci penting dalam menghadapi banyak pergumulan hidup, yaitu iman yang teguh, iman yang tidak menyerah. Di dalam Galatia 6 ayat 9, Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Jadi Alkitab berkata, sesudah kita menabur, pasti akan datang waktu menuai. Tapi ada syaratnya, jangan sampai lemah. Jangan sampai waktu menuai itu sudah tiba, kita sudah menyerah, iman kita tidak teguh. Itu sebabnya kita harus punya komitmen, kita tidak menyerah. Dan judul khotbah saya hari ini adalah tidak menyerah. Katakan sama-sama, saya tidak akan menyerah. Jadi jangan menyerah dalam hidup kita. Jangan menyerah waktu kita menghadapi masalah dalam pernikahan kita. Jangan menyerah waktu kita menghadapi kesulitan dalam usaha kita. Jangan menyerah waktu kita menghadapi tekanan dalam pekerjaan kita. Yang pelajar, yang mahasiswa, jangan menyerah kalau mungkin kita gagal dalam bidang tertentu. Kenapa? Karena yang jauh lebih penting adalah kita sedang membangun iman kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa tetap teguh, tidak menyerah sekalipun kita menghadapi mungkin kekecewaan demi kekecewaan, menghadapi tekanan demi tekanan. Dan sekali lagi saya katakan, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sembarangan melakukan sesuatu. Dia Tuhan yang sangat sistematis. Itu sebabnya Alkitab ditulis, supaya bisa kita pelajari dan kita bisa ikuti polanya. Dan apa yang kita akan pelajari sore hari ini, tidak hanya terjadi dalam hidup 1-2 orang. Ada banyak tokoh Alkitab yang akhirnya berhasil lewati hidupnya, lewati banyak kesulitan, karena mereka mengerti pola Tuhan ini. Jadi waktu kita mengerti pola Tuhan ini, kita akan bisa bekerja sama dengan Tuhan, sehingga kita tidak akan kecewa. Dan khususnya hari ini kita akan belajar pola ini di Matius 14, ayat 24 sampai 32. Pola ini terjadi di dalam cerita di Matius 14 ayat 24 sampai 32. Saya akan bacakan Matius 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saya percaya kita pernah mendengar cerita ini tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tapi yang lebih luar biasa adalah Petrus juga berjalan di atas air. Dan kita akan temukan ada pola Tuhan dalam membangun iman kita. Yang pertama, langkah pertama adalah Tuhan memberikan kita mimpi. Tuhan memberikan kita satu ide. Tuhan memberikan kita satu cita-cita, satu kerinduan, satu keinginan di dalam hati kita, satu tujuan dalam hidup kita.
Jadi tidak akan ada pertumbuhan iman sampai ada sebuah kerinduan di dalam diri kita. Di ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi Petrus mulai bermimpi, saya mau juga berjalan di atas air sama seperti Tuhan Yesus. Saya tidak mau hanya tinggal di atas perahu ini. Saya tidak mau sama seperti yang lain. Saya mau melakukan sesuatu yang berbeda dengan hidup saya. Dan saya percaya setiap kita itu diberikan Tuhan sebuah kerinduan. Kenapa? Karena kita memiliki sebuah keunikan. Ada satu hal yang berbeda, yang khusus, yang kita bisa lakukan lebih baik dari orang lain, dan kita mau melakukannya. Jadi dalam diri setiap orang, pasti ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh. Di pengkhotbah itu dikatakan, Tuhan memberikan sebuah kekekalan, a divine appointment. Ada satu yang ilahi yang Tuhan taruh di dalam diri kita, untuk kita lakukan dalam hidup ini. Dan selalu mimpi yang dari Tuhan itu sangat besar, sehingga kita tidak bisa melakukan dengan kemampuan kita sendiri. Kita butuh iman kepada Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Jadi yang pertama, polanya Tuhan selalu memberikan mimpi. Tuhan memberikan kerinduan. Tuhan memberikan kerinduan dalam diri Yusuf. Tuhan memberikan kerinduan dalam diri Daud. Tuhan memberikan kerinduan dalam diri Paulus dan sebagainya. Ada satu kerinduan yang Tuhan berikan. Itu cara kita memiliki iman yang teguh. Lalu yang kedua, kita harus mengambil keputusan. Sesudah Tuhan memberikan impian, dari pihak kita harus ambil keputusan. Saya mau ikuti kehendak Tuhan, saya mau ikuti mimpian dari Tuhan ini, atau saya mau pasif saja dalam hidup. Di ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi Petrus melakukan sesuatu dengan undangan Yesus. Waktu Yesus berkata, oke, kalau kamu punya mimpi untuk berjalan di atas air, datanglah. Dan apa yang Petrus lakukan? Petrus turun dari perahu. Dia memutuskan dirinya untuk mengambil satu tindakan. Dan kebanyakan orang, mereka mungkin punya impian, tapi mereka tidak melakukan sesuatu dengan mimpi mereka. Sebuah mimpi tidaklah berguna kecuali kita memutuskan untuk kita mulai mewujudkannya. Kita mulai ambil keputusan untuk bertindak, untuk investasi waktu, untuk investasi keuangan, untuk mengeluarkan keringat, untuk melakukan sesuatu, untuk berusaha. Jadi kalau kita misalnya ingin berjalan di atas air seperti Petrus, kita harus berani keluar dari kenyamanan kita. Mungkin ada yang mengkritik. Mungkin Yohanes bilang, Petrus udah, tunggu aja. Kalau kamu percaya itu Yesus, nanti Yesus datang naik ke perahu. Kita sama-sama aja di sini. Tapi Petrus punya pemikiran berbeda. Saya harus lakukan sesuatu. Saya harus membuat sesuatu yang berbeda dalam hidup saya. Dan ini sesuatu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan berikan potensi. Tuhan berikan karunia, Tuhan berikan bakat, Tuhan berikan kemampuan dalam setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Suatu kali ada satu pengadilan, dan ini sebuah kisah nyata. Pengadilan yang harus memutuskan mengenai wasiat seorang petani yang sombong. Jadi petani yang sombong ini meninggal dengan mewariskan sejumlah properti, sejumlah aset berupa ladang. Lalu kemudian dalam wasiatnya petani ini berkata, saya memutuskan mewariskan ladang saya kepada setan. Semua kaget, bagaimana caranya memberikan warisan kepada setan. Setelah berminggu-minggu hakimnya ini pusing, memikirkan caranya, akhirnya Pak Hakim ini mengambil keputusan. Cara terbaik untuk menggenapi keinginan almarhum mewariskan ladangnya kepada setan adalah dengan membiarkan ladangnya terbengkalai, dipenuhi rumput, ilalang, tidak produktif. Ada kebenaran di dalamnya. Dengan membiarkan hidup kita tidak buat apa-apa, pasif, tidak mengeluarkan usaha untuk melakukan sesuatu, sebenarnya kita sedang memberikan hidup kita kepada si perusak. Alkitab berkata iblis itu perusak. When we do nothing, sebetulnya ada yang diuntungkan iblis. Waktu kita terbuang, potensi kita terbuang. Itu sebabnya kalau kita mengerti pola Tuhan, mari kerjasama dengan Tuhan. Lakukan sesuatu. Dan juga jangan izinkan kondisi sekarang itu membatasi kita. Mari berdoa supaya Tuhan buka kesempatan dan ambil kesempatan itu untuk lakukan sesuatu. Lalu yang ketiga, ada yang namanya menghadapi kesulitan. Jadi pola Tuhan adalah untuk menumbuhkan iman kita. Dia izinkan kita menghadapi kesulitan. Di ayat yang ke-30, di bagian awal dikatakan, ketika dirasanya tiupan angin. Jadi waktu Petrus mengambil keputusan untuk melakukan mimpinya, dia mulai merasakan ada ombak. Dia mulai merasakan ada tiupan angin badai. Dia mulai merasakan ada kesulitan. Nah pertanyaannya, apakah kesulitan itu diizinkan Tuhan? Tepat sekali. Tuhan mengizinkan kesulitan itu supaya apa? Supaya kita bisa bergantung kepada Dia. Contoh Musa.
Waktu Musa diberikan impian, diberikan tugas oleh Tuhan, memimpin 3 juta orang Israel keluar dari Mesir. Apakah ada kritikan? Tentu. Ada kritikan dari orang Israel. Ada kritikan dari Fir'aun. Musa, kamu udah terlalu tua, kamu udah umur 80 tahun. Udah kasih aja sama yang muda-muda untuk melakukannya. Bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, sulit untuk diatur. Dan bukan hanya itu saja, bagaimana dengan hal teknis? Anda bayangkan, Bapak Ibu Saudara bayangkan, 3 juta orang jalan di padang gurun. Kalau 10% mau ke toilet sama-sama, itu gimana caranya? Nggak ada toilet berjalan seperti sekarang. Artinya apa? Mimpi itu selalu disertai dengan tantangan yang harus dilewati. Ada konsekuensi yang harus dihadapi. Tidak ada mimpi yang besar atau mimpi yang dari Tuhan itu yang kita lewati dengan mulus-mulus, dengan nyaman-nyaman. Di antara benih dan tuaian selalu ada waktu penantian. Selalu ada tantangan. Di antara tujuan waktu Yesus mengajak mereka ke seberang dan tempat mereka berangkat selalu ada badai. Daud juga mengalami hal yang sama. Dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja Israel. Tapi selama 14 tahun dia harus lari dikejar-kejar oleh Saul. Sampai akhirnya dia menjadi raja. Yusuf juga demikian. Di usia 17 tahun dia mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin. Tapi selama belasan tahun dia dihianati oleh kakak-kakaknya, dia difitnah sebagai pemerkosa, dia dilupakan oleh orang yang ditolongnya. Sampai akhirnya waktu Tuhan tiba dan dia tidak menyerah. Orang-orang ini tidak menyerah. Jadi kesulitan itu bagian dari rencana Tuhan, bagian dari izin Tuhan untuk membuat iman kita teguh. Lalu yang keempat, ada yang namanya penundaan. Kesulitan ditambah penundaan itu memang kombinasi yang bisa melemahkan banyak orang. Maksudnya penundaan apa? Seringkali kita datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak langsung jawab yang kita rindukan. Dan memang yang namanya menunggu itu pekerjaan yang sangat membosankan. Kita hidup di zaman yang serba instan. Jadi di zaman sekarang orang apalagi disuruh menunggu itu sangat-sangat tidak disukai. Kita tidak suka berhenti di lampu merah. Kita pengen rasanya lampu itu hijau terus. Kita nggak suka nunggu di ruang tunggu dokter. Kita selalu tanya, udah nomor berapa, urutan keberapa, bisa nggak saya didahulukan? Kita nggak suka nunggu terlalu lama di restoran. Jadi manusia itu tidak sabar. Bahkan kepada Tuhan pun kita tidak sabar. Tuhan, saya pengen jawaban doanya sekarang. Tapi Tuhan izinkan kita untuk mengalami penundaan. Kenapa? Karena Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita. Tuhan lebih tertarik kepada iman kita. Dan dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab, penantian kita mungkin belum ada apa-apanya. Nuh menunggu 120 tahun. Sampai hujan yang Tuhan katakan itu turun. Air bah terjadi. Abraham dia harus menunggu sampai usia 100 tahun. Baru dia dapatkan Ishak. Tuhan Yesus harus menunggu sampai usia 30 tahun. Baru dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Musa harus menunggu di padang pasir selama 40 tahun. Baru dia bisa dipakai Tuhan untuk membebaskan orang Israel. Jadi ini pola yang dipakai Tuhan. Ada waktu yang harus kita lewati sampai Tuhan menggenapi janjinya. Dan jangan salah, seringkali reaksi kita waktu penundaan itu terjadi, kita merasa bersalah. Apa yang salah yang saya lakukannya? Jangan-jangan saya berdosa. Jangan-jangan saya melanggar perintah Tuhan. Belum tentu. Kalau kita sudah hidup benar, kita sudah taat kepada Tuhan, kita ambil tindakan atas perintah Tuhan, atas tuntunan Tuhan, maka jangan merasa bersalah. Karena sekali lagi, penundaan bukan berarti penolakan. Penundaan bukan berarti penolakan. Dan yang kelima, ini juga yang cukup berat adalah ada yang namanya keputusasaan. Sesudah kita menunggu sekian lama, mungkin kita merasa putus asa. Dan Petrus, dia berteriak dalam desperation, dalam keputusasaan. Dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dia udah putus asa, dia tidak tahu lagi apa-apa yang bisa dia lakukan. Tapi puji Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan ini juga terjadi waktu orang Israel keluar dari Mesir. Mereka menghadapi Laut Merah di depan mereka, di kiri kanan mereka padang gurun, di belakang ada tentara Mesir yang siap membunuh mereka. Mereka dalam keadaan putus asa. Dan mereka berteriak kepada Tuhan. Dan mungkin ada di antara kita sekarang juga dalam kondisi putus asa. Ada keluarga-keluarga yang sekarang mungkin sudah di ujung perceraian. Pasangan-pasangan di ujung perceraian. Suamimu meninggalkan engkau. Atau istrimu kecewa kepadamu. Jangan putus asa. Mungkin ada yang udah putus asa dengan bisnisnya. Modal sudah tergerus habis. Jangan putus asa. Mungkin ada yang mengalami PHK sekarang. Merasa
tidak mungkin buat apa-apa lagi. Jangan putus asa. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai titik putus asa ini untuk membuat iman kita teguh. Jadi sekali lagi, Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu tidak sembarangan. Tuhan itu tidak iseng. Dia tidak mengizinkan penundaan, kesulitan itu untuk membuat kita hancur. Tapi untuk membuat kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Dia. Itu sebabnya di Keluaran 14 ayat 13, Musa berkata kepada orang Israel, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." Berdirilah tetap, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu. Dan yang terakhir, yang keenam, pola Tuhan adalah Dia memberikan pertolongan. Jadi yang pertama, Tuhan berikan impian. Tapi sesudah ada impian, biasanya ada keputusan yang harus kita buat. Kalau kita taat kepada keputusan yang dari Tuhan, akan ada kesulitan. Dan bukan hanya ada kesulitan, kelihatannya ada penundaan. Tuhan tidak segera menolong. Dan waktu kelihatannya ditunda, kita berada di titik putus asa, tapi jangan menyerah. Kenapa? Pertolongan pasti datang. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jadi angin reda waktu Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tidak hanya tolong Petrus dari dia mencegah dia tenggelam, tapi Tuhan juga meredakan angin ribut. Jadi percayalah, Tuhan kita itu sanggup melakukan mujizat. Kalau Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian, Dia sanggup membangkitkan pernikahan yang sudah mati. Kalau Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian, Dia sanggup membangkitkan bisnis yang sudah mati. Dia sanggup membangkitkan karir yang sudah tamat. Dia sanggup membangkitkan pelayanan yang mungkin kelihatannya sudah tidak bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena Tuhan kita sanggup memberi pertolongan yang di luar kemampuan kita. Jadi lewat pelajaran firman Tuhan hari ini, kita perlu mengerti pola ini. Tuhan selalu bekerja dengan polanya. Dan Tuhan tulis itu dalam Alkitab. Sehingga kita tahu, kondisi ini akan membuat iman saya semakin teguh. Saya tidak akan menyerah. Mungkin saudara ada dalam tahap sekarang harus mengambil keputusan. Ambil keputusan. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan beri damai sejahtera, saudara melangkah, mulai melangkah. Sesudah Anda mengambil keputusan, ada kesulitan. Jangan patah semangat. Kesulitan itu Tuhan izinkan supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Bahkan kalau kelihatannya tidak dijawab oleh surga, Tuhan belum menjawab, dan saudara mulai putus asa, tetap jangan menyerah. Tetap datang kepada Tuhan dan berseru, "Tuhan, tolong aku." Pasti Yesus mengulurkan tangannya, menolong engkau, dan meredakan angin ribut. Amin. Saya berdoa firman Tuhan ini menguatkan kita, tapi juga mengajari kita. Tujuan akhirnya adalah waktu Yesus datang kembali ke bumi, adakah ia mendapati iman? Dan saya berdoa supaya lewat semua situasi yang kita alami, we become a better person, not a bitter person. Kita menjadi orang yang semakin kuat imannya, bukan orang yang kecewa dan menyerah. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Saudara sudah menyaksikan pelajaran firman Tuhan sore hari ini. Dan saya mau berdoa untuk Bapak Saudara yang sedang mengalami mungkin kesulitan apapun, di tahap manapun. Mungkin kau bahkan sedang putus asa, jangan menyerah. Karena Tuhan Yesus itu waktu kita berseru, "Tuhan tolong aku," Dia mendengar. Dan Dia akan segera menolong. Mari kita pejamkan mata kita. Haleluya. Berapa banyak Bapak Saudara yang butuh didukung dalam doa. Anda berkata, "Pastor Yosef, saya bahkan belum punya mimpi dari Tuhan. Saya bingung saya mau buat apa dalam hidup saya." Mari kita berdoa supaya Roh Kudus bicara. Tidak ada perjalanan iman tanpa perjalanan visi dari Tuhan. Dan saya berdoa supaya Bapak Saudara menangkap sesuatu dari Tuhan. Ini yang saya harus lakukan dalam hidup saya. Bahkan kalau ada yang menghadapi tantangan saat ini, kita mau berdoa supaya Tuhan menolong engkau. Kalau engkau orangnya, mari angkat tangan dimanapun kau berada. Kita mau bersepakat, Bapa, kami mengangkat tangan kami supaya kami melihat engkau turun tangan dalam hidup kami. Kami bersepakat, hamba mau bersepakat dengan semua ibu bapak saudara yang sedang mendengar firman Tuhan saat ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami mengerti cara Tuhan bekerja. Engkau mengasihi kami. Engkau tidak pernah membawa kami dalam kecelakaan. Rancangan-Mu selalu rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya kami tidak mau kecewa, kami tidak mau menyerah. Tolong setiap anak-Mu Tuhan. Kalau ada yang belum mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan bicara, Tuhan nyatakan, sehingga kami mau bergerak bersama Tuhan. Kalau ada yang sedang menghadapi kesulitan, penundaan, bahkan keputusasaan, mereka tidak menyerah. Tuhan beri kekuatan. Dan di akhir doa ini saya mau tantang. Kalau ada di antara kita yang sampai sekarang kau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini adalah waktu yang terbaik. Jangan keraskan hatimu. Saat kau mendengar suara Tuhan, katakan ya kepada Tuhan. Kalau kau berkata ya, saya mau terima Yesus dalam hati saya.
Mungkin kau Kristen sejak kecil, tapi agama Kristen tidak menjamin kau punya Yesus di hatimu. Waktu engkau berdoa minta dia secara pribadi, baru engkau akan mengalami keselamatan. Kalau engkau berkata, saya mau, mari ikuti doa saya. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus, sore hari ini, aku membuka hatiku. Aku mengundang engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah semua dosaku. Sucikanlah hatiku dan jadikanlah aku anakmu. Aku berjanji akan setia mengikut engkau seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan saya memberkati Bapak Saudara yang barusan mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, waktu kami mengaku dengan mulut kami dan percaya dengan hati kami bahwa Engkau adalah Tuhan, kami akan diselamatkan. Maka keselamatan sudah terjadi dalam hidup orang-orang yang sudah berdoa bersama-sama tadi Tuhan. Itu kami terima dengan iman. Dan kami percaya Tuhan akan terus mendampingi kami. Sampai akhirnya Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami Tuhan. Kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk semua yang menyaksikan tayangan ini, yang sedang mengalami kesulitan. Tidak ada yang menyerah Tuhan. Dalam pernikahan mereka, mereka tidak menyerah. Dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka, dalam studi mereka, dalam karir mereka, dalam hubungan mereka, mereka tidak akan pernah menyerah berseru kepada Tuhan. Dan pada saat Tuhan yang terbaik, Tuhan akan tolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengangkat Tuhan, membawa semua anak-anak Tuhan, semua hamba-hamba-Mu, semua alat-Mu Tuhan. Petugas kesehatan yang sedang terus berjuang merawat orang-orang yang sakit COVID-19. Para dokter, para perawat, pada petugas administrasi rumah sakit, semua aparat keamanan kami berkati, BNPB Tuhan, bahkan presiden kami Tuhan, semua yang sedang mengerjakan tugas mereka masing-masing, diberikan kekuatan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Kami tetap percaya bangsa kami akan melewati dengan lebih kuat. Ekonomi kami akan kembali pulih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi, terima kasih Bapak Saudara yang sudah menyaksikan. Dan kalau Bapak Saudara diberkati, bisa bantu untuk share, untuk like. Dan juga nanti waktu kami upload di YouTube, Bapak Saudara bisa subscribe. Tujuannya adalah supaya firman Tuhan bisa tersebar ke lebih banyak orang. Dan saya percaya firman Tuhan itu akan menguatkan siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.